Om Swastiastu. Selamat jumpa lagi dalam pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat belajar walaupun bangsa Indonesia sekarang sedang mengalami ujian yang sangat berat dengan mewabahnya COVID-19 bahkan melanda seluruh dunia. Bapak tetap berharap kalian tetap mengikuti imbauan pemerintah dan mentaati protokol kesehatan, yakni selalu memakai masker, cuci tangan, atur jarak, bekerja, belajar dari rumah. Dalam pembelajaran hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Dewasa. Diawali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kalian lakukan mengisi daftar hadir. Bapak berikan waktu. Ya, silakan. Dalam kesempatan ini Bapak memberikan motivasi pada anak-anak agar kalian tetap semangat, giat belajar, pantang menyerah. Orang bijak mengatakan pendidikan berlangsung seumur hidup, long live education. Kalian sukses dalam pendidikan akan menjanjikan kesuksesan masa depan yang cerah gemilang. Pertemuan kegiatan pembelajaran yang lalu sudah kita bahas materi tentang iklim negara-negara ASEAN, yang mana berdasarkan letak astronomis sebagian besar negara ASEAN beriklim tropis dan lainnya beriklim subtropis, yang mana adanya perbedaan iklim ini berpengaruh terhadap budaya, interaksi manusia pada masing-masing negara seperti cara berpakaian, bentuk rumah, makanan, dan lain-lain. Sebelum lanjut membahas sub pokok materi tentang potensi kerjasama negara-negara ASEAN, maka Bapak sampaikan dulu pada kalian tentang kompetensi dasar 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selanjutnya Bapak sampaikan tujuan pembelajaran terkait dengan kompetensi pengetahuan. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran lewat tayangan video pembelajaran ini, diharapkan dengan benar dapat 3.1.6 mendiskusikan potensi kerjasama antara negara-negara ASEAN. 4.1.3 mempresentasikan hasil diskusi tentang potensi kerjasama antara negara-negara ASEAN. Bapak lanjutkan membahas materi yaitu pengertian interaksi antar negara ASEAN dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik melibatkan aksi dan reaksi yang terjalin di antara dua atau lebih negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didukung oleh dua faktor, yakni persamaan dan perbedaan sumber daya alam serta persamaan dan perbedaan kondisi geografis. Dalam pelaksanaan kerjasama ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan kerjasama antara anggota ASEAN lebih optimal, antara lain A. Kesamaan sejarah nasib yang pernah dijajah. B. Letak lokasi geografis yang sebagian besar sama dan saling berdekatan. Hubungan antara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara ASEAN. Kebutuhan sosial, ekonomi, politik, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional dibentuk guna mengatasi, meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang, contohnya ASEAN.
Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama sebagai berikut. A. Faktor pendorong. Setidaknya ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari kesamaan atau perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Kesamaan sumber daya alam antara negara-negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC ini didirikan pada tanggal 14 September di Baghdad, Irak. Negara pendiri OPEC adalah 5 negara: Irak, Iran, Kuwait, Arab, Venezuela. Indonesia masuk anggota OPEC bulan Desember 1962, tetapi Mei 2008 mengumumkan bahwa sudah mengajukan surat keluar dari OPEC. Indonesia kembali masuk menjadi anggota secara resmi pada tahun 2014, diikuti dengan terpilihnya Bapak Joko Widodo sebagai presiden yang baru. Dan pada tanggal 30 November 2016, Indonesia kembali keluar dari keanggotaan OPEC. Perbedaan sumber daya alam pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain: nomor 1, perbedaan ideologi; nomor 2, konflik dan peperangan; nomor 3, kebijakan protektif; 4, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Akan dibahas satu persatu mulai dari nomor 1, perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama ASEAN. Nomor 2, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Nomor 3, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya tidak menerima ekspor hasil dari pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan berbeda. Perbedaan kepentingan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Demikianlah secara singkat Bapak sampaikan materi dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, mengerti, dipraktekkan. Apabila ada hal-hal yang anak-anak tidak dimengerti atau perlu ditanyakan, silahkan tanyakan dan diskusikan pada pembelajar pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran jarak jauh ini diakhiri, silakan anak-anak kerjakan tugas atau tagihan berikut. Nomor 1, silakan anak-anak membentuk kelompok. Tiap kelompok beranggotakan 3-5 orang dengan teman terdekat. Nanti diskusikan materi tentang potensi kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Nomor 2, presentasikan hasil diskusi kelompok pada kegiatan pembelajaran jarak jauh pertemuan berikutnya. Demikianlah paparan materi tentang potensi kerjasama negara-negara ASEAN yang disampaikan secara singkat. Karena dibatasi oleh waktu, maka kegiatan pembelajaran jarak jauh diakhiri dengan mengaturkan Pramo Santi, Om Santi, 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 Om.